Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya Ibu absen terlebih dahulu. Rahmia, Hadir Bu. Rizky Wulandari, Maria, Hadir, Helda, Saya Bu. Oktarina. Hadir, Bu. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap Bu. Sebelum mulai pelajaran hari ini, Ibu mau memperagakan alat peraga ini. Udah pada tahu? Ini apa? Ginciramin. Nah, kalau Ibu gerakin kayak gini, ada yang tahu bergeraknya seperti apa lintasannya? Berputar ya. Berputar, meningkat. Nah, alat tersebut berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu mengenai gerak melingkar. Ada yang tahu apa itu gerak melingkar? Gerak suatu benda Ya, melingkar. ya. Ada yang ingin membenarkan jawaban Desti? Gerak suatu benda yang lintasannya berputar. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Desti dan Enia. Gerak melingkar adalah gerak yang lintasannya berbentuk lingkaran dengan satu titik yang tetap. Ibu mau tanya, satu putaran itu berapa derajat? 360 derajat. Ya, 360 derajat atau sama dengan 2 pi radian. Nah, selanjutnya itu kita mempelajari mengenai besaran-besaran dari gerak melingkar. Yang pertama itu ada periode. Simbolnya T. Ada yang tahu apa itu periode? Periode adalah waktu tempuh dalam satu putaran. Kesamaannya itu yaitu T sama dengan waktu per banyaknya putaran. T itu waktu, N itu banyaknya putaran. Yang kedua itu ada frekuensi atau F, yaitu waktu tempuh dalam 1 detik. F sama dengan N per T. Selanjutnya, hubungan antara periode dan frekuensi. Hubungan antara frekuensi dan periode yaitu T sama dengan 1/F. Maka F sama dengan 1/T. Dari sini kita tahu bahwa T itu terbalik terhadap frekuensi. Maka semakin besar T-nya,
Frekuensinya makin semakin kecil. Selanjutnya itu yang ketiga ada kecepatan linear. Nah, kecepatan linear ini tegak lurus terhadap jari-jari. Misalnya gambar seperti ini. Ini berbanding selalu tegak lurus terhadap jari-jari. Sudut yang dibentuk berarti adalah 90 derajat. Kecepatan linear ini rumusnya yaitu V sama dengan 2pi r per periode. Nah, karena periode tadi sama dengan V sama dengan 1/f, maka V sama dengan 2pi r per 1 per frekuensi. V sama dengan 2pi r. Nah, dari rumus ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, kalau begitu kita lanjut ke besaran yang berikutnya. Itu ada kecepatan sudut. Namanya yaitu omega. Nah, kecepatan sudut ini yaitu perubahan posisi sudut benda, terhadap perubahan waktu, sama dengan posisi sudut akhir dikurang posisi sudut awal per waktu akhir dikurang waktu awal. Nah, selanjutnya dari persamaan itu kita tahu bahwa delta T ini sama dengan 2pi T. V omega sama dengan 2pi per T. T tadi apa rumusnya? T per N. T per N. Kalau berhubungan dengan frekuensi? 1 per N. 1 per F. 2pi sama dengan 1 per F sama dengan 2pi F. Nah, kalau rumus kecepatan linear tadi adalah 2pi F, maka kalau seperti ini 2pi F P sama dengan hubungan antara dengan omega-nya yaitu omega kali F. Kecepatan berbanding lurus dengan kecepatan sudut ya. Selanjutnya itu ada kecepatan sentripetal. Percepatan sentripetal adalah percepatan yang selalu mengarah ke pusat lingkaran. Misalnya nih gambar seperti ini. Ini R-nya. Ini kecepatan linear. Kemudian ini kecepatan sudut. Maka percepatan sentripetalnya selalu mengarah ke lingkaran yaitu AS. Percepatan sentripetal ini adalah percepatan pada gerak melingkar yang beraturan yang arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran. Ini ya, selalu menuju ke pusat lingkaran. Kecepatan sentripetal. Percepatan sentripetal ini yaitu perubahan kecepatan linear terhadap jari-jari. Maka del AS sama dengan V kuadrat per R.
F tadi rumusnya apa? S sama dengan 2pi F kuadrat per F. Maka rumusnya yaitu del AS sama dengan 2pi F kuadrat R kuadrat per F. Dicoret tinggal satu ya R-nya. Maka delta AS sama dengan 2pi F kuadrat kali R. 2pi F ini rumus dari omega. Maka hubungan antara percepatan dengan omega yaitu omega kuadrat kali R. Sampai sini paham? Paham. Selanjutnya itu ada gaya sentripetal. Nah, gaya sentripetal ini gaya yang menyebabkan adanya percepatan sentripetal. Di sini ada gaya. Apa rumus gaya? F sama dengan M dikali A. M dikali A. Maka Fs sama dengan M dikali A tadi. A sentripetal. A tadi rumusnya omega kuadrat kali R. Nah, sampai sini ada yang belum paham? Paham, Bu. Paham ya? Masuk ke dalam pembahasan. Teman-teman, misalkan di sini diberikan ada sebuah benda ya. Saya menggambar ember, lalu kemudian berisi air lalu diputar. Nah, teman-teman tahu kalau putaran itu cukup cepat, maka air di dalam ember tidak akan jatuh. Nah, kita tidak akan membahas dulu mengapa air ini tidak akan jatuh, tapi kita mau melihat ketika ini gerak melingkar beraturan, di sini jari-jarinya konstan ya, lintasannya berbentuk lingkaran, dan putarannya itu konstan. Nah, kita bisa lihat di sini ada vektor V ya, di sini benda di sini vektor V, jadi diputarnya berlawanan jarum jam. Ketika bendanya ada di sini, vektor V-nya ke arah bawah. Nah, dari gambar ini kita bisa menyimpulkan beberapa hal yang penting. Yang pertama adalah vektor kecepatan selalu tegak lurus dengan jari-jari lintasannya. Jadi teman-teman kalau lihat ini jari-jarinya, vektor V itu selalu menyinggung lingkarannya. Dan ketika dia menyinggung lingkarannya, vektor V ini, dia di sini membentuk sudut 90 derajat. Itu sebabnya dikatakan vektor V tegak lurus dengan jari-jarinya atau membentuk 90 derajat dengan jari-jarinya. Ketika bendanya di sini, vektor V-nya ke bawah. Nah, di sini kita bisa lihat terhadap jari-jarinya pun membentuk 90 derajat. Yang kedua, teman-teman bisa melihat satu ciri khas bahwa ketika gerak melingkar, sigma F-nya tidak 0. Tetapi harus ada sigma F yang menyebabkan dia berbelok. Jadi ini syarat lintasan tidak lurus, sigma F-nya harus M kali A, A-nya ini adalah V kuadrat per R. Ini didapat dari mana? Kita akan masuk nanti di dalam slide selanjutnya pembahasan mengapa percepatannya harus V kuadrat per R. Tapi untuk sementara kita mengasumsikan ini benar terlebih dahulu. Nah, teman-teman, mv kuadrat per R ini diperlukan untuk apa? Untuk membelokkan arah kecepatan supaya lintasannya tidak lurus. Nah, yang ketiga, ciri khasnya adalah agar lintasan berbentuk lingkaran, maka percepatan sentripetal tadi ya harus selalu tegak lurus dengan kecepatannya. Percepatan sentripetal selalu menuju pusat lingkaran. Jadi teman-teman lihat ya, ketika dia kecepatannya ke sana, maka di sini ada tarikan menuju ke pusat, dipercepat ke pusat, sehingga yang kecepatannya ke sana berbelok. Ketika sudah belok, ditarik lagi ke pusat, maka dia akan belok. Ketika dia sudah belok ke bawah,
maka ditarik lagi ke pusat, maka dia akan belok ke sini. Maka nanti lama-lama lintasannya akan berbentuk lingkaran. Jadi syarat agar lintasannya berbelok sehingga membentuk lingkaran, harus ada selalu percepatan. Minimal satu percepatan ini kita sebut percepatan sentripetal. Dan arahnya selalu tegak lurus dengan vektor geraknya, vektor kecepatannya. Teman-teman perhatikan ya, vektor percepatan ini konstan ya. Lalu apa fungsinya? Kita lihat fungsinya hanya untuk membelokkan. Jadi tidak menambah cepat putarannya, tapi untuk membelokkan vektor V ini. Vektor V besarnya sama, putarannya tidak bertambah cepat. Tetapi vektor V arahnya berubah. Nah, karena vektornya arahnya berubah, tetap perlu yang namanya percepatan. Nah, teman-teman, ini saya gambarkan ulang. Teman-teman bisa perhatikan ya. Di sini kita mau lihat bagaimana ya mekanisme percepatan tersebut, dan juga bagaimana kalau misalkan ada suatu kasus di mana talinya putus. Nah, teman-teman perhatikan, ketika misalkan dia berputar, lalu di posisi, sebut saja ini posisi A, tiba-tiba talinya putus. Tiba-tiba percepatan sentripetal atau gaya sentripetal yang menarik benda ini putus. Apa yang terjadi? Maka benda ini akan tidak lagi berbelok, tetapi dia akan tetap gerak lurus. Jadi sekali lagi, benda secara alamiah akan gerak lurus. Jadi ke arah manakah ember ini terlempar ketika ini putus? Maka ember ini akan terlempar searah dengan vektor kecepatannya. Dia akan terbang ke sana. Kalau putusnya di sini bagaimana? Ember ini akan terlempar ke bawah. Nah, teman-teman, gerak lurus dari A ke B ini ya, yang tadi, itu secara alamiah terjadi. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi gaya bekerja, sigma F-nya 0. Maka lintasannya lurus. Jadi, bagaimanakah mekanisme gaya sentripetal ini bekerja ya? Kita mau membuktikan atau kita mau menemukan rumusnya. Karena gaya sentripetal ini diperlukan untuk tadi sekali lagi membelokkan. Karena kalau ini putus, maka dia langsung gerak lurus, tidak lagi gerak berbelok. Jadi sekali lagi jangan sampai teman-teman salah memahami kasus soal ini. Kalau talinya putus, terlempar kemanakah? Apakah terlempar ke sana, atau terlempar ke belakang, atau terlempar ke dalam? Jawabannya adalah terlempar searah dengan vektor kecepatannya. Sekali lagi, vektor kecepatan tegak lurus dengan jari-jari. Jari-jari sama percepatan sentripetal itu segaris. Nah, sekarang kita mau masuk bagaimana mekanisme gaya yang bekerja sehingga lintasan benda adalah lingkaran. Nah, teman-teman, misalkan di sini ada suatu benda ya, dia ditarik ke bawah, di sini ada vektor kecepatan ke kanan, lalu kemudian dia berbelok ya. Saat di sini dia vektor kecepatan sekarang ke arah kanan bawah, ditarik lagi oleh percepatan sentripetal, kemudian dia akan belok lagi ke bawah, dan seterusnya, sehingga lintasannya berbentuk lingkaran. Nah, sekarang kita mau analisa mekanisme gayanya. Nah, teman-teman perhatikan, ketika baloknya ada di atas, vektor kecepatan ke kanan. Lalu percepatan sentripetalnya ke bawah. Yang namanya percepatan itu apa sih? Percepatan itu berarti menambah kecepatan ke bawah. Itu sebabnya ketika ada vektor penambahan ke bawah, vektor percepatan ke bawah, maka di sini ada penambahan atau delta V, sebut saja V2 kurang V1, V akhir kurang V awal. Awalnya kan dia nggak punya kecepatan ke bawah ya teman-teman ya. Maka di sini V dikurang 0. Nah, setelah ada tarikan ke bawah muncullah V. Nah, teman-teman perhatikan, tadi cuma ada kecepatan ke kanan, tapi karena ada tarikan ke bawah, muncullah penambahan kecepatan, kita sebut VY. Nah, kalau ada V ke bawah, ada vektor V ke kanan, lintasannya tidak akan lagi bergerak ke kanan, tapi resultan. Nah, ini kalau kita resultan atau kita cari vektor totalnya, maka dia akan menjadi miring kanan bawah. Jadi geraknya ke kanan, tapi pada saat yang sama ada gerak ke bawah, maka sekarangnya gerak ke kanan bawah. Maka sekarang arahnya adalah V2. Nah, teman-teman, akibatnya sekarang ketika dia ada di posisi ini, dia geraknya ke sana, yaitu V2. Nah, pada saat dia di V2, ditarik lagi dengan percepatan, ada lagi penambahan kecepatan dalam arah ini. Itu sebabnya ada penambahan ini, lalu ada kecepatan ke sana, totalnya atau resultannya sekarang ke bawah. Maka setelah ini balok ini akan posisinya di sini, vektor kecepatannya ke bawah, dan seterusnya. Ini adalah mekanisme bagaimana kecepatan itu
bekerja ketika ada percepatan yang selalu tegak lurus terhadap kecepatan tersebut. Jadi sekali lagi ya, fungsi dari percepatan sentripetal adalah membelokkan arah vektor kecepatan. Fungsi dari percepatan sentripetal tidak menambah cepat putaran, tidak menambah cepat atau menambah besarnya vektor kecepatan ini, tapi hanya membelokkan arahnya saja. Oke, sekarang kita mau menurunkan rumusnya. Ini kan mekanisme ya teman-teman ya. Sekarang kita mau menurunkan rumusnya. Mengapa percepatan sentripetal itu sebanding dengan kecepatan ini dikuadrat dibagi dengan jaraknya. Nah, ini saya gambar ulang. Anggap misalkan benda mula-mula di sini ya, lalu setelah berapa detik kemudian dia di titik C. Nah, ini saya gambar simetris ya. Jadi di sini dia melewati titik B. Anggap aja sudutnya alfa, ini sudutnya alfa. Nah, teman-teman perhatikan, ketika dia ada di titik A, ya, jari-jarinya atau garis normalnya kan AO ya kan? Maka vektor kecepatannya kan selalu tegak lurus dengan jari-jari tadi, atau vektor normal bidang ini ya. Jadi vektor V tegak lurus dengan jari-jari. Nah, karena sudutnya di sini alfa, maka alfa di mana? Teman-teman akan mendapatkan alfa di sini. Loh, tahu dari mana alfa di sini? Maka alfanya pasti di sini. Kita bisa bikin segitiga siku-siku di situ ya. Ada segitiga siku-siku. Kalau ini 30 derajat, maka di sini 60 derajat. Nah, ini kan semua 90, ya kan? Sekali lagi, kalau ini 30 derajat, maka ini berapa? Ini 60. Nah, ini 60, ini berapa? Padahal ini total semuanya 90, ya 30 juga. Berarti kalau ini alfa, ini 90 min alfa, maka ini pasti alfa. Kenapa? Karena dari sini menuju sampai ke jari-jari itu adalah 90 derajat. Oke, berarti alfa di sini ya. Berarti sekarang kalau saya proyeksikan ini ada VY, ini ada Vx, alfa di sini. Setelah dia mencapai titik C, nah vektor V-nya yang ini ya. Vektor V-nya yang ke kanan bawah karena ingat tegak lurus dengan jari-jari. Nah, di sini ada alfa juga, berarti alfa di sini. Nah, teman-teman perhatikan, ini kalau kita uraikan ada ke kanan, ada ke bawah. Nah, perhatikan Vx-nya nggak berubah, ya karena simetris ya. Vx-nya nggak berubah. Yang berubah apa? V-nya. Jadi selama dari perpindahan dari A kepada C, vektor V-nya tadinya ke atas, karena ada sentripetal menyebabkan vektor V-nya tadi ke atas sekarang menjadi ke bawah. Jadi ada perubahan komponen kecepatan dalam arah sumbu Y. Nah, sekarang kita mau perhatikan sumbu Y-nya. Nah, percepatan adalah perubahan kecepatan per perubahan waktu. Nah, perubahan kecepatan dalam arah sumbu Y-nya apa aja? Pertama VY, ya. Lalu setelah itu dikurang dengan yang ke bawah ini min VY, gitu ya. Atau teman-teman mau pakai akhir kurang awal juga sama saja ya, itu bebas ya. Min VY, min VY itu juga boleh gitu ya. Itu tanda minus hanya menyatakan arah saja. Atau yang awal kurang akhir juga boleh gitu ya. Nah, saya pakai ini ya, sehingga nanti hasilnya akan positif. Maka saya dapatkan 2 VY dibagi delta T. Nah, V ini apa? Dari gambar ini, V ke atas adalah vektor V dikali panjangnya vektor V atau besar vektor V dikali sin. Maka V adalah V kali sin. Nah, teman-teman, sekarang masalah delta T kita belum tahu nih. Delta T apa? Waktu dari A ke C. Nah, waktu dari A ke C itu kita bisa jawab dengan menggunakan gerak perpindahan dari A ke C gitu ya. Delta SAB, panjang lengkungan ini, kan adalah jari-jari dikali besarnya sudut, ya kan? Lalu delta dari A ke B berarti apa? Ini kan kalau A ke C berarti kan sudutnya 2 alfa. Nah, saya mau pisah dulu. Delta A ke B itu adalah R jari-jari kali besarnya sudut. Delta S perpindahan busur dari B ke C itu adalah jari-jari ini dikali sudut. Maka perpindahan dari A ke C adalah 2 kalinya atau jumlah ini. R kali alfa tambah R kali alfa sama dengan 2R alfa. Nah, teman-teman, jarak dari A ke C itu dilalui dengan kecepatan yang konstan ini. Besar V ini yang konstan. Muternya kan konstan ya. Berarti ini boleh kita seperti melihat ini perpindahan benda seperti gerak lurus ya. Meskipun ini gerak melengkung, tetapi kan putarannya konstan. Maka putaran konstan ini akan menempuh jarak A ke C. Delta S A ke C sama aja kecepatan yang ditempuh ini ya, kecepatan yang dialami oleh benda ini selama
waktu dari A ke C. Delta S sama dengan V dikali TA ke C, maka kita dapatkan waktunya. T sama dengan delta S dibagi V. Ini tinggal dipindahkan saja menjadi seperti ini. Maka TA ke C adalah, nah perhatikan ini jaraknya tadi adalah kita sudah temukan 2R alpha, masukkan ke sini. Jadi waktu DA ke C adalah 2R alpha per V. Nah, rumus tadi, percepatan sentripetal, kita belum tahu waktunya. Sekarang kita sudah tahu waktunya. Maka TAC ini kita substitusikan ke dalam sini. Sehingga percepatannya adalah ini. Oke, kita coba sederhanakan ya. Saya tuliskan ulang dulu. Ini duanya dicoret ya, dibagi gitu ya, habis dibagi, sisanya tinggal bentuk seperti ini. Jadi teman-teman perhatikan, percepatan yang membelokkan komponen kecepatan tadi yang dalam arah sumbu X ternyata besarnya ini. Nah, tetapi sekali lagi tadi kan kita mengambil sudutnya besar ya. Sekarang kita coba lihat gambar ini. Kita coba bandingkan dengan gambar 2, kita bandingkan dengan gambar ketiga. Teman-teman, kalau misalkan tadi sudutnya besar, ini kan berarti percepatannya ke pusat, ketika bendanya di C, percepatan ke pusat. Jadi yang warna merah ini adalah percepatan masing-masing tadi ya, yang menyebabkan dia berpindah dari A ke C. Harusnya kan geraknya lurus, tapi kenapa bisa belok? Karena ada percepatan ini yang terus bekerja tegak lurus. Seandainya A ke C ini kita kecilkan sudutnya, maka lihat ya teman-teman, ini makin sempit. Seandainya A kecil kita sempitkan lagi, maka lihat, perhatikan, ini vektor A nya kayak seolah-olah menjadi satu. Nah, kalau kita kecilkan sudut ini, alfanya, kita akan mendapat langsung percepatan ini pada saat itu, pada saat di titik B. Jadi supaya saya bisa mendapatkan percepatan di satu titik gitu ya, maka A ke C ini kita sempitkan, kita kecilkan sudutnya makin lama supaya alfanya ini makin kecil, maka kita gunakan alfanya mendekati 0. Akibatnya ini jadi kayak semacam satu garis, artinya kita dapat percepatan pada titik B. Nah teman-teman perhatikan, ini dengan alfa mendekati 0, maka dengan rumus trigonometri ya, ini limit mendekati 0, ini alfanya, alfa yang mendekati 0, saya tuliskan secara matematik simbolnya seperti ini. Maka V kuadrat per L, di mana sin alfa bagi alfa, di mana alfanya ini mendekati 0. Sekali lagi bukan 0 ya teman-teman ya, tapi mendekati 0. Secara trigonometri, ini nilainya 1. Ini dari mana? Saya tidak akan menurunkan dulu rumusnya, ini teman-teman akan dapat di matematik di kelas 11 gitu ya, tapi kita asumsikan teman-teman sudah paham untuk langsung kita gunakan terlebih dahulu. Jika teman-teman ingin mengerti mengapa ini 1, teman-teman bisa membaca bahan matematik kelas 11. Jadi sekali lagi, karena limit X mendekati tilde sin X per X adalah 1, maka ini bernilai 1. Maka kita dapatkan percepatan sentripetalnya adalah V kuadrat per R. Oke teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut membahas tentang hubungan roda. Nah, jadi gini, misalnya ya, kalau roda itu kan bisa kita ada roda A, ada roda B. Bisa kita hubungkan kayak gitu, kita tempelkan gitu ya pusat masanya di pusat rotasinya di yang tempat yang sama kayak gitu. Tapi yang ini jari-jarinya, yang ini lebih kecil, yang ini RB jari-jarinya, yang ini jari-jarinya RA. Ini pertama. Terus bisa juga kita hubungkan kayak gini, pakai rantai gitu ya. Di sini, set. Nah, ini ada rantainya. Ini misalnya jari-jarinya RB juga, ini jari-jarinya RA. Bisa kayak gitu ya. Nah, atau bisa juga kita hubungkan bersentuhan kayak gini. Nah, bisa kayak gini. Ini RB, ini RA. Nah, kita coba analisis ya. Apa sih hal yang sama, komponen yang sama di sini ya? Jika bendanya ditempelkan seperti ini, kan ini benda berputar ya dengan kecepatan sudut omega. Nah, si benda B juga sama dong, bergerak dengan kecepatan omega juga. Orang dia karena satu poros, ya, jadi dia bergeraknya barengan. Nah, berarti kalau ditempel dalam satu pusat yang sama, ini omega A, kecepatan sudut benda A, roda A, akan sama dengan kecepatan sudut roda B. Untuk yang pertama. Terus kalau kita tempelkan dengan rantai seperti ini,
Nah, di sini kan dia bergerak set, pas di sini dia ada kecepatan linear dong. Ada pi. Nah, kecepatan linear ini dia transferkan ke sini, dan di sini juga dia pasti mendapatkan kecepatan linear yang sama. Nah, berarti kalau dihubungkan dengan rantai, kecepatan linear si benda B ini bakal sama dengan kecepatan linear benda A. Gitu ya. Nah, terus kemudian apa lagi yang sama? Yang ini, yang benda 3 ini. Nah, kalau yang ini juga mirip. Ini kan ditempelkan nih di sini. Nah, berarti kan di sini ada kecepatan linear dong. Nah, kecepatan linear yang dari benda B akan sama juga yang dirasakan oleh kecepatan linear benda A. Karena dia saling bersentuhan gitu ya, saling menyinggung antara satu sama lain. Ya, berarti ini pi A sama dengan pi B. Kayak gitu ya. Nah, jadi udah bisa ya. Jadi kalau bendanya ditempelkan seperti ini, di WA sama dengan WB, omega A sama dengan omega B. Kalau pakai rantai dan menyinggungkan gini, kecepatan linearnya yang sama. Nah, contoh misalkan ada jari-jari sepeda kayak gini misalnya. Set. Terus tempelin rantai kayak gini. Ini lebih gede deh kayaknya. Nah, misalnya kayak gitu. Set. Ini misalnya benda C, ini B, ini A. Misalnya kita tahu frekuensi C ini. Misalnya benda C ini berputar dengan frekuensinya 1 Hz misalnya. Jadi dia berputar satu putaran dalam waktu 1 detik. Jari-jari A-nya misalnya berapa ya? 25 cm misalnya. Jari-jari B-nya 15 cm. Jari-jari C-nya misalnya paling gede 40 misalnya. Nah, misalnya yang ditanyakan adalah berapa omega A? Berapa kecepatan sudut A? Gimana? Nah, pertama kita cari dulu omega C dulu. Omega C itu berarti apa? 2V dikali FC. FC-nya sama dengan 1 Hz. Berarti omega C 2V. Nah, di sini omega C-nya 2V. Lingkaran yang besar ini memiliki kecepatan sudut 2V. Nah, karena ini bendanya ditempel kayak gini di pusat massa yang di poros yang sama, di pusat rotasi yang sama, berarti di sini omega B akan sama dengan omega C. Dan omega C-nya kan tadi sama dengan 2V. Nah, berarti ini juga 2V. Oke. Nah, terus sekarang hubungan antara roda B dan roda A. Kecepatan roda B ini harus sama dengan kecepatan roda A. Kecepatan B itu tadi omega B dikali 2V. Dikali omega D dibagi R. Omega B dikali R. Coret ini deh. Hubungan antara omega dengan pi B itu kan dikali dengan jari-jari ya. Jadi pi B itu adalah omega B dikali RB. Kalau kecepatan A itu berarti omega A dikali RA. Nah, di sini omega B-nya sama dengan 2V. RB-nya berapa? RB 15. Omega A itu 25. RA-nya 25, omega A-nya yang kita tanyain. Nah, berarti omega A sama dengan berapa nih? Bagi 5. Ini 3, ini 5. Berarti 6 pi per 5. Nah, jadi omega A sama dengan 6 pi per 5. Nah, jadi gitu ya. Ini adalah hubungan roda-roda gerak melingkar. Ini sebab terakhir dari bab bergerak melingkar. Kita lanjut. Mengasih contoh soal. Misalnya sebuah benda bergerak melingkar
dan mengalami perubahan sudut 4pi dalam waktu 5 second. Jika jarak benda dengan pusat lingkaran (0,45 meter), tentukan yang pertama kecepatan sudut, yang kedua frekuensi, yang ketiga ada periode, dan yang keempat kecepatan linear. Ada yang bisa menjawab? Nanti Bu kasih nilai tambahan untuk nilai UTS kalian. Dari soal tersebut kita buat diketahuinya dulu ya, diketahui perubahan sudutnya itu atau delta deltanya sama dengan 4pi, kemudian t-nya sama dengan 2 second, terus r-nya sama dengan 0,45 meter. Ditanya W atau omega, yang kedua frekuensi, yang ketiga periode, dan yang keempat itu ada V. Ada yang bisa menjawab? Ya, Rabia, silakan. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk Afian. Nah, sekian pelajaran yang dapat Ibu sampaikan hari ini.
Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf, kepada Allah Ibu mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.